berdua Dengan gitu. baby alien. Baby Emang alien. mirip-mirip sama alien-aliennya. Nah, ini dia langsung kita masuk ke draft pick. Alter Ego dan juga Ararki Hoshi yang benar-benar ditunggu oleh kalangan kaula muda. Siapa Kaula Mobile Legends? muda. Yoi, kaula muda. Dan Alter Ego sudah mengamankan Jauhead dan juga Selena cepat banget bersama dengan Brody tanpa banyak pikir. Pilihan yang cepat tepat dari kedua belah tim. Brody yang memang mengganggu banget pergerakan dari para tim-tim. Kenapa? Sementara itu untuk bandnya Selena, Jauhead, ada Brody dan juga ada Natalia. Masih template dan juga masih nggak jauh berbeda dengan match-match ataupun game-game yang barusan kita laluin ya. Yes. Dengan 4 hero yang bisa dibilang ini masih di asrama, semuanya belum keluar kamar karena emang belum bisa bermain. Tapi Sylvana, wow, langsung di-ban begitu aja. Yes, jadi untuk para Alter Champ semuanya dan juga para Ararki Kingdom, jangan lupa didukung kedua belah tim. Hari ini bertanding, nih match pembuka. Mereka akan bertemu lagi nanti ketika Ararki menjadi tim tuan rumah. Masih lama tuh kayaknya. Masih lama. Masih lama. Masih lama banget. Udah ada satu buat Sylvana yang tandanya teguh, respect sekali. Yes. Tidak boleh dikasih Sylvananya Pak Pulung. Apakah Benedetta juga bakal di-ban di sini? Benedetta? Atau Matilda? Nggak tahu deh. Tapi nggak ada kedua itu kah? Cloud. Nggak ada kedua belah. Nggak ada sama sekali. Mereka nggak mau Mereka diganggu. lebih concern sama junglernya berarti, sama Sally Boy-nya. Dan ini kalau misalnya aku ada ngobrol sama-sama salah satu pro player, aku bilang ini bisa dibilang secara nggak langsung adalah ketika Albert head to head dengan Sally Boy itu seperti Sin dengan head to head dengan Wan dulu. Oh, Ngerti gak? yang emang benar-benar intens. Sama-sama di jungler, sama-sama kasarnya adu head to headnya dari situ. Tapi Benedetta dan Esmeralda, dua hero overpower diambil dari tim Ararki Hoshi kali ini. Tapi nggak tahu Diadu apakah dropnya. apakah dari Benedettanya itu akan menjadi tank atau di arah offlaner. Dan harusnya sih offlanernya udah pasti Esmeralda nggak sih? Benar, udah diamankan terlebih dahulu, dan bahkan kalau misalkan emang mengingat gameplay yang dimainkan sama Psycho dulu, Iya. Benedetta dijadikan roamer tank ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Tapi One dan Pakuito On Pakuito sudah yang diamankan terlebih dahulu, dan akankah Pakuito tank is real? oh Parsa dengan cepat ini draftnya cepet banget loh dari kedua belah pihak loh. Iya. Mereka kayak udah pasti bus tak tuk gitu loh. Dan harusnya band kali ini mereka harus concern ke arah mid laner dari tim Ararki. Bisa kemungkinan besar adalah Roger mungkin yang bakal diamanin, atau Rogernya malah bakal diambil sama seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Isansin bahkan sejauh ini juga masih terlepas loh, belum ada yang nge-pick. Tapi Pasti kemungkinan ini kayak bakal di-ban deh. Dari Alter Ego mungkin Biasa. nge-ban karena Isansin agar nantinya untuk Ararki Hoshi nggak ada hero tersebut. Harusnya sih begitu ya. Dan mereka harusnya bisa adu dengan adanya Bruno, Yap. masih banyak Lancelot, masih ada juga di mid lane Granger kalau misalnya mau pakai Granger. Tapi kita lihat ada Loyi untuk seorang Udil. Padahal bisa dilihat di sini udah tidak ada support. Oke, slot untuk Loyi harusnya udah diambil dengan Matilda, Be. Kenapa dia masih coba ngamanin Loyi-nya? Ya karena bisa jadi bahkan ini Matildanya lebih untuk Leo Murphy, kan tidak menutup kemungkinan. Oh iya. Kayak dia main dua support di mid, untuk sekarang possibility-nya sangat tinggi dengan Oke. burst damage yang cukup tinggi juga, karena lawannya adalah Esmeralda. Mereka sadar bahwa Matilda nggak bisa nge-burst ke arah Esmeralda, makanya mereka sangat concern terhadap Luoyi, apalagi masih ada Udil nih. Wah, benar juga sih. Jadi secara nggak langsung dengan kalkulasi KP, berarti tandanya bisa menjadi dua damager di Iya. mid lane support. Ini bisa aja tadi dari Alter Ego juga udah nge-ban kayak ke arah Hayabusa. Akankah ini ada bau-bau dua marksman yang akan langsung diambil oleh Alter Ego? Makanya mereka nge-ban langsung ke arah Hayabusanya. Yes, benar banget Hayabusa. Tidak akan ada permainan Hayabusa dari seorang Albert tentunya. Gue jarang banget lihat Albert pakai Hayabusa ya. Kapan ya? Lo pernah lihat gak? Belum. Nggak pernah gua. Karena jangan-jangan buat Wish. Iya, Wish bisa. Kalau Wish kayaknya lebih ini nggak sih? Lebih Wise. wise untuk digunakan. Bener. Kalau misalnya Wish pakai Hayabusa, takut Hayabusa, berarti Vine pakai tank. Benedetta, Psycho-nya bakal Satunya pakai ini. iya, Benedetta. Satu slot lagi. Tapi tahu nggak? Apa? Di sini satu wish dari Psycho yang berhasil terjadi, yaitu dia ingin bertemu dengan Evos. Yep. Belum, tapi ya. Dan dia bakal bertemu juga dengan Alter Ego dan juga Onyx. Oh. Bisa dibilang Oke. tiga
tim yang memiliki satu player dari timnya dia yang Mantan timnya dia yang lama. Bener. Oke, Oji siapin suara lu karena Psycho. Coba lihat. Aduh, Sakai. Sakai Aduh. lagi, astaga. Aduh, udah jaga-jaga nih kita sekarang. Yang di rumah juga jaga-jaga suaranya, ntar silahkan. Sok atuh ya kalau yang teriak-teriak sih ya. Aduh, Oke, dua Ya, pick kayak- terakhir harusnya Roger. Roger kah, Lancelot kah, Bruno kah? Gak, gue Roger sih. Roger bersama dengan tanknya Chow. Chow di band. Tanknya Bucks ya. Atlas atau Baxi ya? Yuzong. Pakuito tank. Harley. Harley. Pakuito tank. Ya kan, benar kan? Dari awal seperti yang sudah aku duga bahwa ini Pakuitonya untuk Leo Murphy. Somasi nantinya akan dimainkan oleh Udil seorang Matilda, dan berarti burst damage Matildanya bakal di follow up sama Yap. Harley karena saling berkesinambungan seperti yang kita bilang Yap. bahwa Magical ketemu Magical, apalagi Harley yang punya penetration secara gratis Yap. dari pasifnya juga ketika dia mendeal damage sampai dengan 15 stacknya. Yes. 15 kali 2 sama dengan berapa? 30. 30 15 ditambahin kali lagi. 2. 30 ah. 15 kali 2 kali 3 kali 8. Berapa? Lama lo pada. Lama gua gerus rambut. Orang 0 jawabannya kok. Terakhirnya kan gue bilang 0. Lancelot. Lancelot. Bruno. Atau nggak Roger? Granger. Granger Salah. akhirnya keluar. Akhirnya. Finally. Finally. Granger. Finally akhirnya Yes. Granger keluar the line of down dan akan digunakan oleh seorang Albert. Prediksi dari kedua belah pihak antara Kokester saya dan juga analis, silakan KB. Aku lebih suka line up-nya Hierarchy Hoshi dengan Esmeralda. Oke, Aku alter ego. alter ego. Ya. Aku Hmm. Hierarchy Hoshi. Karena apa? Tebak. Granger? Benar. Iya, elah, Kok tahu sih Cici. kamu? Ya kan aku translator. Mata kamu tuh apa ya? Ada rapsodinya gitu mata kamu Ji tadi Di. Rhapsody indah bernyanyi. Janji, janji, Beda janji. nada Oke, dong. salah ya. Long, untung ada mur nih Long. Ya udahlah Oke kalau deh gitu buat kalian teman-teman ya. semua, Tuh. udah gak sabar, kita Iya. bakal langsung masuk ke dalam in game di mana Alter Ego versus Hierarchy Hoshi akan ke ada pembalasan dendam di Land of Down. Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Hierarchy Hoshi versus Alter Ego. Cakep. Gak usah lama-lama, let's go. Alright. Wiz King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Sally Boy bakal di-cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung hybrid ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Sally Boy itu mirip Cowboy. Iya, Sampai Sally Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Sally Boy di arah midlane pin, memberikan damage cukup sakit. R7 benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan tadi di bagian bawah. Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja shotgear yang mereka miliki karena Wiz adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seperempat darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan atau dia mau untuk mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah Hierarchy Hoshi akan mengamuk? Ini hati-hati, bro. Bye-bye. Sebenarnya itu Benedetta sedikit lagi SP tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah one-one. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin, first blood didapatkan, tapi ada Albert di sana berkata dari R7 beli keras dikeluarkan juga. Detonata first blood didapatkan, sudah ku bilang. Satu stiker lemon berhasil membuat tim Hierarchy Hoshi mengamuk di sini, Pak Mulu. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah, kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Wiz. Ya udah, ini berdua juga Pasifnya aman udah banget ya. nyala, lihat bahkan saya ikut terkena damage yang cukup banyak harus ditumbang oleh seorang Shelly pada Miracle Boy. Retribusi diamankan Shelly Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad dedek menuju ke arah seorang Albert. Fokus objektif karena peduli dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana walaupun harus ditukar dengan seorang R7. R7 berhasil memotong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Wih, Wiz.
Oke. Mau Dan nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau? Karena kalau nggak diambil oleh Wiz ini bakal rugi banget. Bakal diambil seorang Kenny dari Cowboy dengan adanya poker trick yang dimiliki. Seorang yang menuju ke arah belakang. Leo Murphy harus mundur. Lihat 3 player dari tim Anarkiosi mencoba untuk mengkawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang. Bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis. Hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. iya, berhasil lagi mendapatkan Kara Leo Murphy, tapi amat luar biasa sekali dia mengeluarkan Black Dragon Form. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Pak. Albertnya dapet, Parsyanya juga dapet. Semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat pas PKB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Sally Boy-nya sudah selesai dengan item jalan yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya Raptor Macet. Diadu kalau dari kedua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad udah langsung dikit lagi mau jadi bottleneck-nya. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Sally Boy dan Medical Boy menuju ke arah Gold Bar terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic Poker Trick, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai langsung cross bolting. Menghindari pergerakan dari seorang Psycho. Endeavor masih mau lebih. Yang berenai dan juga ada satu buah final blow di arah belakang. Seven memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Scream ini kedapatkan. Damage burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kejebur cross. Oh my god. Tapi di bagian tengah Parsyanya akan meregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan Parsyanya. Enak banget nih Sally Boy. Ini aku Nggak ada siapa-siapa nggak nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada lane up yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Oh, Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pakuito. Makanya Akai di sini untuk catch up dari Psycho-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Leo Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di cancel. Benar. Dengan adanya Crash Out Strike yang dimiliki oleh seorang Pakuito, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Sally Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya, di menit yang keempat, Sally Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali whisking bakal dikawal oleh seorang Psycho karena aman. Mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena turretnya dirampok asal-asalan. Wah, turretnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Wiz mundur lagi, ada setup yang dilakukan. Akainya bersembunyi, siap-siap karena Akainya nanti pasti akan membawa kejutan. Tapi ternyata untuk shield juga udah habis karena udah lewat dari menit kelima. Setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Sally Boy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Psycho dikasih depan, hati-hati, udah mulai masuk bus. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan fokusnya mulai gak damage cukup sakit. Berhasil dikompor dengan dia Sonata, mau mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya terteksa. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi Hurricane dan sakit dan lagi Leo Murphy masih bisa digeser dan dibikin dengan poker tricknya. Berhasil menemukan seorang Psycho. Wah, ada play dari Sally Boy dan Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih seperti beserta dengan Sally Boy mau maju ke bagian depan kan, tapi ternyata untuk kali ini Amat mau mengejar seorang Ahmad yang tercapik. Ahmad bukan sembarang Ahmad sekali berdiri di tengah sana. Ahmad Mauzi memberikan permainan luar biasa mendengar seorang Bin dan Wiz King harus mundur kali Deadly Magic dengan poker tricknya sudah maju, tapi Bin berhasil hanya untuk 5 menit saja karena Wiz King seperempat terakhir. Ahmad pun disumbangkan terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Pro atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi udah ada AK yang lain. Ini benar-benar Ahmad untuk menumbangin dia banyak sekali source skill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player Alter Ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup team fight besar untuk battle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk 5 man langsung ke arah turtle. Oke. Tapi ternyata Tuker lane ternyata. ada tuker lane sama satu lagi Psycho dari gas tengah. Psycho bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari Alter Ego yang coba untuk mendapatkan satu buah turtle lagi, dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Fit dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Oh iya, sementara Albert pun kali ini Feather Ice Strike yang terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsyanya, akankah diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk Energy Impact ataupun diflickerin ke bagian depan hilang sudah untuk
parsialnya. 1-1 tapi kerugian kali ini Psycho bakal coba diajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang mengkawur. Whisking pun tidak bisa menahan satu buat sudah di arah bottom lane. Di sisi lain Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi gold dipegang oleh Sally Boy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu, Profesor Rabbit? Bener banget, ini salah satu high mechanical Hai Mekan yang bisa dibilang ya, walaupun tadi sempat terpisah, tapi kali ini kalau dari segi damage Sally Boy yes akan sangat masuk akal ketika Sally Boy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, early magic, dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai R7 jadi korban. Udah mulai masuk semua pocket dan juga Deadly Magic hanya untuk ngepok damage saja membuat R7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane mau coba dipasang. Crossbow of Tank udah mulai nyala kali ini tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar karena Pai tahu gak mungkin bisa di take down dari Wish-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow of Tank. Ada Udil di belakang sana. Amat membuka lihat dengan naganya langsung berikan Sob Psycho. Gak peduli apapun yang terjadi dan pinnya tertinggal kali ini. Tahan-tahan benda tumpul langsung didapatkan dan Finn harusnya bisa bertahan. Execute Trail dari seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasifnya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad. Lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan F7 melakukan juga dengan baik berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti war dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian. Hanya saja untuk sekarang hasil yang didapatkan juga gak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 bisa gak bertahan, masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedetanya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau setup ulang lagi atau pick off lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun belum di enhance, tapi lihat Sally Boy dengan Deadly Magic-nya sangat ngerontokin punggung-punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy, Karafin dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmad yang menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Buru yang coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berat untuk ke arah belakang. Finn gak punya minta terjebak. Coba paksakan satu tumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak short skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Araki. Backline-nya burung ketemu naga. Hantaman berat tumpul. Sedangkan para pemain dari tim Araki mereka gak punya backup damage Cyclone. Di sini Bapak Lord terhormat sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik. Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya original satu. Ada main ke arah belakang dari seorang R7. Melakukan eliminate saja tapi ternyata ada Bapak Lord terhormat masih coba fokus menuju ke arah ini bisa tarik. Nggak ada yang bisa menolong. Ini bisa taretnya karena Finn sudah ditumbangin begitu saja. Benar sekali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk sekarang dia langsung dikeluarkan begitu. Bisa kabur Crossbow Tank akan langsung dikeluarkan, angkanya tumbang. Masih ingin lebih, siapa lagi yang akan menjadi korban dari Crossbow Tank tersebut, tapi Pai masih bisa kabur ke bagian belakang Oji. Whisking tapi di garis depan tapi udah lihat loncat ke arah belakang. Gak peduli apapun terjadi. Scream Eagle membawa satu orang hilang dampak kali ini dari tim Araki berhasil mendapatkan nafas tambahan. Pai masih mau lebih ke arah belakang tapi para pemain dari tim Araki gak bisa terlalu terburu-buru, gak bisa terlalu memaksakan keadaan dan Alter Ego pun bakal bisa ditumbang dengan final attack dari seorang Finn. Hampir saja almost terkena ketek dari Sally Boy dan juga Pai satu hit lagi dari Federal Strike, kelar itu, kelar banget keteknya. Wah, ini serangan demi serangan yang dikeluarkan oleh Alter Ego benar-benar memiliki daya yang sangat optimal. Belum menit ke-11 tadi mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang sangat-sangat penting untuk RRQ Hoshi. Betul, bukan sembarang betul. Ahmad sudah berada di arah red buff. Kali ini bakal coba untuk membuka vision dari R7 dan juga Albert. Harusnya berhati-hati. Albert bisa saja di pop up dan lihat langsung menuju ke seorang Albert. Gak boleh apa terjadi. Berubah menjadi naga. Dan bahkan orange buff-nya pun ditolong oleh Leo Murphy dengan stiker lemon atas tas. Kalau kata
Bung Cornet. Iya, itu yang sebenarnya paling bahaya sih. Kalau terbuka sedikit aja dari Albertnya, dari segi posisi kebuka sedikit, kelihatan sedikit aja. Itu liatin Ahmad langsung datang. Buset, langsung datang siluman naga itu, Pak. Langsung ya. Padahal cuma bagian kecil kan yang kebuka kan, dari bagian jungle. Dan kalau dari segi itemnya, lihat di sini dengan item yang sudah dimiliki oleh Albert, dia langsung bikin menuju ke arah satu Wonder Strike dan juga satu buah Brute Force. Ditambah dengan ada battle yang mungkin akan diamankan oleh Albert terlebih dahulu. Ini item yang memang optimal untuk Granger yang sekarang. Dia punya movement speed tambahan dan dia juga bisa lari dengan menggunakan satu buah Hunter Strike. Tapi permasalahan utamanya adalah lihat Harley dari Sally Boy. Tidak ada gangguan sama sekali dan bahkan dia sudah lengkap dengan adanya Holy Crystal. Sehingga nanti penetrationnya bakal bersinergi banget dengan hadirnya satu buah Divine Glaive. 70% dari Divine Glaive, 30% dari pasifnya sendiri. Waduh, rontok kata nasib juga. Oke, Super Minion sudah bergerak di arah mid lane. R7 lagi dan lagi berusaha untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi lihat NSC ke arah belakang. Bakal tertahan. Lihat Ahmadnya tertahan. Gak bisa bergerak. Psycho lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Tapi ternyata di sisi lain ada keuntungan yang didapatkan oleh tim Ararkeos. Alter Ego berhasil dapatkan inhibitor turret dari arah belakang. Leo Murphy dengan flicker ke arah belakang. Mendapatkan Udi mencoba dulu mengcover. Dipanggil. Whip. Dan 4 orang yang langsung strict together. Langsung Psycho dipulangkan. Habis saja tapi ternyata Opteknya jalan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja Almas menumbangkan player dari tim Ararkeos. Masih mau lebih R7. What are you doing? Memaksakan keadaan yang tidak baik. Ingat, memaksakan sesuatu itu tidak baik, Papulo. Benar sekali, Sally Boy pun hampir aja terpick off lewat satu Federal Ice Strike War yang panjang banget. Diawalin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini Peter Turretnya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Dia Ego. punya execute soalnya. Ngelihat fight tadi Scarlet kayaknya itu satu kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho ready, siap-siap. Tapi Lord sudah diamankan. Psycho gak ada follow up. Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Psycho tidak ada follow up. Tapi Naga bakal berkejar dading didangdung. Langsung ditabrak sampai pada tumpul dari belakang. Whiskey Bubang coba dipaksakan keadaannya. Tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Psycho gak ada follow up sama sekali. Dan tim Ararkeos lihat. Beliau berpintas tas. Kalau kata Bung Cornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Malefic Roar pun kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di pesta sesaat lagi. Lemon memancing keributan. Udin lepas sama dengan Soul Bloom-nya. Langsung ada Sonata ke arah belakang. SFP memberikan damage tapi ternyata Selimo dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alter Ego tapi balik fokus pada ke arah base dari tim Alter Ego. Sedangkan Ahmad memborong-borong dengan backline dari tim Ararkeos. Gak ada yang bisa bertahan. Mega kill dapatkan. Dan lihat bahkan Leo Murphy terlalu offside. Ahmad pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya. Dari tim Alter Ego harus mundur. Mereka gak boleh memaksakan keadaan. Dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka terwipe out. Wah, 2 orang hilang tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh Ararkeos, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego. Tapi Web Minion perlahan nabrak ke arah base turret. banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Glaive-nya dari Udil sih. Ya udah karena pengen ngebers di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. ngerontokin banget ke arah seorang Luis sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetak seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan saldo tapi ada Sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Buka Ben. Iya, kalau misalnya kita melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga soul grip-nya connect. Iya, Ya tapi nggak dikejar sampai base juga, bro. bener dia ngejar sampai ke base Pak. Tadi tuh- Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya Iya. mati lah karapes, bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya Pak ya. Terbang Dicampurin ke sana langsung terbang. Ini Ararkeos benar-benar harus mendefense 3 turret ini inhibitornya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Psycho di garis depan. Psycho bisa aja di pick off. Lihat crossbow-nya udah nyala tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat Whiskey yang bakal menjadi pilihan kali ini. Whiskey pun nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena sakit banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga corrosion side-nya.
Iya, efek slownya nongol, basic attack-nya sakit, berbahaya banget dua item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya, beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan Anarchy Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener banget. Dia witness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa team fight. Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Psycho duluan, Psycho bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki dari para tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedash, sedangkan Psycho harus mundur dengan Thousand Pounder-nya. Agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedetta-nya. Leo Movie masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengkating. Dipotong menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Parcanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim Anarchy Hoshi. Anarchy Hoshi habis saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim Anarchy Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain, tapi bener pergerakan dari Ahmad ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalan ya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka, Pak. Kayak let's say Anarchy Hoshi punya 3 lapis nih. Iya. Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. Iya. Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. Bener, Pak. Makanya udah tinggal dihajar dan Tifa akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari Anarchy Hoshi karena Finn dengan Lagi dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi, langsung fokus tapi Winter Trajan hanya dua mendelay saja, langsung ditumpah ke killing spree didapatkan oleh seorang Pai menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter strike-nya gak kena, tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Turtle. Turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih. Ditinju R7 yang sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Winston crossbow tank-nya udah nyala. Pai gak mau terlalu barbar. Kali ini karena masih ada satu buah crossbow tank. Pai langsung terbang ke arah atas. Gatling didapat oleh seorang Selim dan mereka mendapatkan Anarchy Hoshi, tersisa seorang Ahmad. Wipe out. Alter Ego take the game 1. Alter Ego, kemenangan yang cukup cepat didapatkan oleh Alter Ego. Wow, what happened with RRQ? 21-12 dengan skornya dan bahkan winning condition sisi powernya yang dimaksimalkan ternyata dari teman-teman Alter Ego. Mereka punya Paquito, mereka punya Yuzong. Ini adalah 2 hero yang memanfaatkan sekali sisi power hingga high ground dari teman-teman Anarchy Hoshi, yaitu adalah